Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Ari, saya dari Sedesa ID. Saya digital marketing spesialis yang selama ini concern ke pelaku usaha desa dan juga pelaku usaha UMKM di perkotaan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Saya menjadi tim digital marketing untuk beberapa startup di Yogyakarta, salah satunya adalah eMaus ID. Dalam kesempatan kali ini, karena saya diminta oleh teman-teman KKN dari Mercu Buana untuk memberikan penjelasan mengenai digital marketing kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak dari Dusun Bubusan, Magelang. Karena tidak bisa seperti halnya KKN di tahun-tahun sebelumnya yang bisa bertatap muka langsung, kemudian banyak melakukan diskusi, praktek, dan kerja-kerja KKN lainnya. Karena ini sifatnya digital, nah ini sudah masuk nih kita ke ranah yang namanya digital itu sendiri. Karena di dalam digital marketing ada kata digital. Jadi ini juga sudah model bagaimana kita memasarkan dalam tanda kutip melalui perangkat atau peralatan berbasis digital. Nah, apa sih digital marketing itu? Tahun 2020 menjadi tahun di mana kata digital marketing memuncaki pencarian di Google. Kenapa? Karena kita tahu ada pandemi atau COVID-19 ini yang kemudian memaksa orang mau tidak mau untuk beranjak dari model memasarkan konvensional atau tradisional menjadi pemasaran yang berbasis digital. Ya kan? Kenapa? Karena orang tidak lagi boleh dalam tanda kutip untuk bertemu, untuk berkumpul, bertransaksi secara langsung. Maka kemudian tumbuh subur model-model pemasaran berbasis digital. Orang memasarkan dari rumah, kemudian orang belanja dari rumah, bahkan sekarang pembayaran juga sudah mulai dibatasi untuk pembayaran tunai begitu. Orang lebih mengedepankan pembayaran yang dia bentuknya digital. Itu realnya. Jadi tahun 2020 memang momentum untuk kita masuk ke yang namanya pasar digital. Mau tidak mau pelaku usaha harus beranjak dari model konvensional, model tradisional ke model digital. Jadi apa itu digital marketing? Singkatnya, digital marketing adalah upaya untuk memasarkan produk, jasa melalui jaringan internet atau memanfaatkan koneksi internet dengan perangkat digital. Bentuknya bisa berupa foto, teks, ataupun video. Jadi, produk atau jasa dikemas menjadi foto, video, ataupun teks yang kemudian bisa di-delivery atau informasikan kepada calon konsumen sehingga calon konsumen mengetahui sebuah produk atau jasa sehingga mereka kemudian akan memutuskan membeli. Intinya seperti itu. Jadi memasarkan yang mana pasarnya berada di, orang sekarang menyebutnya internet. Muncul pertanyaan, kalau sama-sama memasarkan, kemudian apa bedanya cara tradisional dengan cara digital? Nah, ketika Bapak, Ibu, Mbak-mbak sekalian masuk ke ranah digital, itu bukan serta-merta membawa produk ke ranah digital. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita masuk ke ranah digital. Pertama, kita harus paham dulu apa yang menjadi pembeda antara digital marketing dengan tradisional marketing. Hal dasar yang harus kita ketahui adalah target pasar. Jika di pasar model konvensional, pemasaran tradisional, target pasar akan sangat sulit untuk kita jangkau. Kenapa? Karena kita hanya bisa membuat iklan atau promosi di satu lingkup saja. Misalnya ketika kita memasang baliho di Magelang, maka hanya orang yang melewati Magelang atau orang-orang di sekitaran Magelang yang bisa melihat promosi dari produk yang kita pasang di baliho. Tetapi bayangkan ketika kita menggunakan yang namanya Facebook, kita beriklan di Facebook, maka jangkauannya bisa seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Itu gambarannya. Jadi kenapa sih orang kemudian harus beranjak ke digital marketing? Jadi bukan serta-merta menjadikan yang model tradisional menjadi digital, tapi memang ada keunggulan-keunggulan. Kemudian yang kedua misalnya selain jangkauan adalah biaya. Dari segi biaya, model pemasaran digital ini akan sangat murah dibandingkan model tradisional. Kalau tradisional kita akan ada perizinan, kita akan bayar untuk cetak dan lain sebagainya. Kalau digital
kita bisa langsung buat desainnya, kemudian kita langsung bisa lakukan iklan di Facebook misalnya. Kalau kita ingin berbayar, itu nanti bisa kita atur berapa pengeluaran yang akan kita keluarkan untuk iklan kita. Kalaupun kita ingin gratis, bisa. Kita bisa memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya untuk memberikan informasi mengenai produk kita. Nah, seperti itu. Jadi, gambarannya kenapa kita harus ke digital marketing? Ya, mau tidak mau, kita kalau ingin tertarget, kita ingin hemat, ya kita harus ke digital marketing. Satu hal yang mendasari kenapa kita harus ke digital marketing, di model pemasaran digital ini, semua pelaku usaha punya kesempatan dan peluang yang sama. Siapapun bisa membuat iklan di sosial media, siapapun bisa beriklan di Google. Jadi tidak ada lagi apa istilahnya, kalau zaman dulu model tradisional, orang-orang yang bisa pasang iklan di baliho-baliho gede pinggir jalan, ya perusahaan-perusahaan besar yang punya duit banyak. Kalau sekarang, kita pelaku UMKM, pelaku usaha desa, BUMDes, kita bisa pasang yang namanya iklan dengan budget atau biaya yang kita miliki. Kita punyanya 50.000 untuk seminggu, bisa. Dan itu semua bisa ditargetkan. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu mungkin, saya sudah mapan usaha, selama ini sudah ada yang beli, selama ini modelnya reseller datang, orang beli, saya kirim. Kenapa saya harus beranjak nih ke digital? Ya, kembali lagi ke jawaban sebelumnya. Semua perihal jangkauan. Semakin besar kita bisa menjangkau pasar, maka pendapatan kita, penghasilan kita, usaha kita akan semakin berkembang. Karena tentu produk kita akan lebih banyak diketahui orang. Ketika lebih banyak diketahui orang, pasti akan lebih banyak yang namanya closing atau penjualan. Ada 4 hal kalau kita di Indonesia kenapa pelaku UMKM, BUMDes, pelaku usaha desa, kita dorong untuk sadar yang namanya digital marketing. Pertama, hampir semua bisnis saat ini menggunakan yang namanya strategi digital marketing. Mereka sudah beranjak dari model tradisional ke digital. Bukan serta-merta meninggalkan yang tradisional, tapi mulai beralih, benar-benar beralih ke digital. Data penelitian tentang penggunaan digital marketing, hampir 5:1 pelaku UMKM atau usaha kecil yang kini telah beralih ke model pemasaran digital. Jadi 5 pelaku UMKM sudah menggunakan model pemasaran digital. Hanya 1 yang belum. Dan jangan sampai 1 itu adalah UMKM atau usaha Bapak, Ibu, Mbak-mbak sekalian. Kedua, kenapa kita harus beralih? Karena biaya lebih murah. Saya jelaskan tadi, untuk iklan kita bisa 50.000 bisa, punya 100.000 bisa. Semua bisa disesuaikan dengan budget kita. Lebih murah, lebih simple. Ketiga, hasil yang lebih efektif. Kenapa hasil lebih efektif? Karena kita tahu persis sejak kita ingin memasang iklan kita, sejak kita ingin melakukan strategi digital marketing kita. Kita tahu apa yang akan kita lakukan, ini untuk apa, targetnya apa, dan lain sebagainya. Itu bisa diukur. Beda ketika kita pasang poster, pasang baliho di pinggir jalan. Targetnya, efektivitasnya hanya orang-orang yang lewat. Dan itu sulit karena kita nggak tahu berapa orang yang melihat. Kalau model digital, orang yang melihat bisa kita ketahui. Kita pasang di hari Senin, di hari Rabu kita evaluasi berapa orang yang sudah melihat, berapa orang yang klik, berapa orang yang membeli. 4. Hasil terukur. Model strategi digital marketing itu terukur. Kita mengeluarkan uang 50.000 untuk iklan, yang melihat atau jangkauannya sekitar 10.000 misalnya. Kemudian yang melakukan pembelian 1.000 orang. 1.000 orang melakukan pembelian. Dan semua berasal dari iklan. Kita bisa ukur, oh berarti ada 9.000 orang yang sudah melihat tapi belum melakukan pembelian. Dari 1.000 ini, kita akan dapat untung berapa? Dari uang yang kita keluarkan untuk iklan. Itu bisa diukur. Tapi ketika kita menggunakan yang tradisional, sebar brosur, itu sulit untuk mengukur. Karena kita nggak tahu berapa orang yang buang brosur, berapa orang yang kemudian membeli. Kalau di digital marketing, kita bisa ukur itu berapa orang yang kemudian dia mengunjungi marketplace atau website kita ketika kita melakukan iklan, dan berapa yang kemudian hanya melihat tanpa melakukan reaksi apapun.
Saya kira itu pengantarnya, semoga tidak terlalu pusing ya, karena memang materi digital marketing sebenarnya pada umumnya seperti itu. Lebih ke menggeser kebiasaan lama kita melakukan promosi, melakukan pemasaran dari model tradisional ke model digital. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan? Ini yang penting. Ketika kita sudah yakin nih tadi manfaat-manfaatnya, alasan-alasan kenapa kita harus beralih ke model digital marketing. Nah, sekarang persiapannya. Pertama-tama, ketika kita ingin memasuki yang namanya pasar digital, atau orang lebih umum menyebutnya pasar online, jualan online, apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus sudah menguasai aplikasi atau platform yang akan kita gunakan. Apakah itu media sosial, apakah itu marketplace, apakah itu website. Kita harus menguasai dulu. Nah, kemudian yang paling penting adalah tentu kita harus menjadikan produk kita bisa masuk di ranah digital. Jadi apa yang disiapkan pertama kali? Foto produk. Foto produk menjadi hal paling penting bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa. Jadi Bapak, Ibu, Mbak-mbak sekalian, Mas-mas harus bisa melakukan foto produk yang baik dan benar. Kenapa foto produk ini harus baik dan benar? Karena orang yang akan membeli, yang terpapar oleh promosi kita, pemasaran kita di era digital ini, dia hanya akan melihat melalui foto atau video. Kemudian deskripsi atau penjelasan yang nanti akan saya jelaskan tentang teknik membuat caption atau copywriting. Jadi yang pertama, mereka hanya melihat foto, melihat video. Ketika fotonya udah nggak jelas, burem, videonya juga nggak jelas, ya orang juga nggak akan tertarik. Bagaimana mereka tertarik? Jelas saja nggak misalnya. Misalnya kemudian foto singkong, keripik singkong gitu ya. Tapi fotonya burem, nggak jelas. Yang difoto singkongnya sudah dalam bentuk plastik gitu. Terus ternyata lebih banyak menonjolkan wadah, tidak fokus. Akhirnya orang juga akan sulit untuk memutuskan membeli karena dari tampilan di foto saja orang sudah kurang tertarik. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan foto produk yang baik? Pertama, gunakan kamera yang maksimal. Nah, kalau zaman dulu kita harus menggunakan kamera-kamera besar, DSLR dan lain sebagainya. Sekarang menggunakan smartphone, menggunakan HP ya, yang Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas pasti punya, itu sudah bisa. Kita manfaatkan HP kita, telepon genggam kita, karena pasti sudah ada kameranya. Kita manfaatkan itu aja dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita memanfaatkan kamera kita paham betul kamera kita itu speknya seperti apa, gunakan cahaya yang baik. Jadi foto itu pertama-tama cahaya yang baik, apalagi kita pakai yang namanya kamera HP ya. Cahaya yang baik. Kalau bisa di luar ruangan kemudian kita foto. Ya. Kemudian yang ketiga, gunakan latar belakang atau background yang bersih. Jadi kalau foto misalnya foto keripik gitu ya. Itu ya keripik ditaruh di piring begitu, kemudian ada yang keripik sudah dalam bentuk kemasan, kemudian keripik yang belum, kemudian latar belakang atau backgroundnya itu bersih aja. Warna-warna bersih. Bisa biru, bisa putih gitu. Jangan yang kemudian backgroundnya warna-warni dan lain sebagainya, karena fokus kita ke makanan, ke produk kita. Jadi gunakan background yang bersih. Bisa menggunakan misalnya kalau ada karpet yang warnanya biru misalnya, udah pakai karpet nggak masalah gitu. Karpet atau di meja yang tidak ada warna-warnanya itu bisa. Kemudian kalau produknya, misalnya kalau produk desa, bisa menggunakan model atau tambahan pernak-pernik untuk misalnya kalau produknya itu kerajinan tangan, itu bisa dilakukan video dengan ada orangnya. Jadi ngobrol video kayak gini itu juga bisa. Ya. Jadi kayak keripik tadi juga bisa ada modelnya, ada orangnya untuk menjelaskan dalam video. Jadi dia mencicipi, dia memegang, dia menyentuh, dia menjelaskan. Bentuknya video bisa. Ketiga, sudut pengambilan daripada foto atau video. Jadi sudut pengambilannya ini harus kalau dari atas, dari samping, dari belakang. Jadi kalau produk bentuknya misalnya kerajinan tangan, itu kan harus dilihat detailnya,
ukirannya misalnya itu harus detail, sudutnya juga harus jelas, jangan dari samping semua, jadi harus dari atas, harus dari samping, dari berbagai sudut begitu. Nah, dengan memanfaatkan kamera handphone kita pun kita bisa membuat foto, video, produk yang baik. Asalkan tadi jangan terlalu gelap gitu ya. Jadi semua harus fokus ke produknya. Setelah kita punya fotonya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita membuat atau memilih nama. Kalau Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak tentu sudah punya nama ya, nama untuk produknya ya. Nah, nama ini apakah sudah punya logo digitalnya? Nah, kalau sudah punya berarti siap nih untuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat yang namanya media sosial. Karena nanti di media sosial ini kita akan memamerkan yang namanya logo, kemudian memamerkan foto-foto yang sudah kita ambil dari produk kita. Sebelum kita masuk ke mendaftar media sosialnya ya. Nah, foto ini kita edit. Kalau logo tadi belum punya, juga kita buat logo dulu. Tapi kan saya nggak bisa ngedit. Paling banyak saya temukan dalam pelatihan digital marketing adalah kebanyakan teman-teman pelaku UMKM ketakutan ketika mendengar kata edit foto atau edit video. Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan, yang itu sangat mudah. Jadi yang namanya edit foto itu sudah nggak kayak zaman dulu harus pakai aplikasi-aplikasi yang berat. Kita bisa menggunakan handphone kita. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung praktek bagaimana menggunakan yang namanya Canva untuk kebutuhan editing foto untuk promosi produk secara digital. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas sekalian, jadi kita langsung praktek bagaimana menggunakan yang namanya aplikasi Canva. Untuk yang belum memiliki Canva, bisa langsung mendownload melalui Google Play. Kemudian download. Ini saya kebetulan sudah memiliki Canva. Nah, setelah berhasil diinstal, kemudian Bapak Ibu langsung buka aja. Penampilan Canva seperti ini. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui Facebook ataupun dengan Google. Jadi silakan, kalau sudah memiliki Facebook bisa langsung login menggunakan Facebook, daftar menggunakan Facebook. Kalau belum bisa menggunakan Google, akun Gmail Bapak Ibu. Saya menggunakan email di sini. Nah, di dalam Canva ini Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali desain yang sudah dibuat untuk kebutuhan yang namanya promosi atau berjualan di era digital. Mulai dari membuat logo untuk kebutuhan posting di Instagram, Facebook, sampai marketplace, semua lengkap di sini. Jadi dengan adanya Canva ini, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian bisa sangat menghemat untuk kebutuhan desain karena ini sangat mudah penggunaannya. Jadi kita anggap kita belum memiliki logo. Di sini saya akan membuat sebuah logo. Anggap kita belum memiliki logo. Nah, ini di sini kita tinggal memilih logo-logo yang sudah dibuat atau sudah ada contohnya. Nah, misalnya saya akan menggunakan ini. Misalnya saya punya usaha misalnya beras singkong ini. Ini tinggal kita ganti ini. Nah, kita ganti font atau jenis huruf yang sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin ganti dengan yang seperti ini misalnya. Untuk besar kecilnya itu di sebelah sini kita tinggal atur. Misalnya seperti ini. Ini di sini bisa kita taruh nomor handphone kita atau alamat kontak misalnya.
atau tagline beras singkong ini apa misalnya. Saya lebih memilih menyertakan kontak. Untuk kebutuhan, karena biasanya yang namanya rezeki bisa datang dari bahkan sebuah logo. Orang bisa mengetahui dia akan membeli lewat mana. Ini paling sederhana, kita bisa buat logo di sini, membesarkan, mengecilkan dan lain sebagainya. Kalau ingin menambahkan instrumen-instrumen ini, Bapak Ibu tinggal tarik di sini, kemudian ada yang namanya ilustrasi, ada stiker di sini. Ini ada logo khusus. Itu tinggal tambah-tambahkan, disesuaikan dengan keinginan. Disesuaikan aja. Nah, misalnya kita buat biar dia nanti kelihatan. Nah. Ini kalau ganti warna tinggal di sini. Set. Nah. Misalnya seperti ini ya, ini sebagai contoh, nanti Bapak Ibu, Mbak-mbak silakan berkreasi untuk membuat logo. Selesai, kita simpan di sini sebagai PNG, kemudian unduh. Selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya di galeri kita. Nah, ya kan? Kemudian kita akan membuat yang namanya desain daripada foto produk yang sudah kita ambil. Kita kembali ke beranda, kita sesuaikan kebutuhannya. Misalnya saya ingin jualannya di Instagram atau di Facebook. Kita bisa menggunakan Instagram karena yang bentuknya kotak gitu sebagai desain utama. Kalau Facebook kita bisa dalam bentuk apapun, persegi, kotak, kita bisa tetap masuk kalau di Facebook. Nah, misalnya makanan. Nah, muncul. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin gunakan model ada, pilih salah satu. Nah, kita tinggal ganti. Ini saya sudah punya di galeri. Di kamera saya. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini ada produk. Dia beras singkong. Nah, kita ambil. Misalnya ini. Nah, ini tinggal kita ganti sesuai dengan promosi yang ingin kita sampaikan. Misalnya seperti ini ya, ini sebagai contoh biar cepat kita ke materi selanjutnya. Nah, seperti ini tinggal kita simpan ya tadi, atau kita masukkan logo kita. Nah, kita masukkan logo kita biar orang paham produk kita. Meletakkan logo di foto produk itu penting sebagai watermark agar orang yang menggunakan foto kita secara sembarangan bisa kita deteksi. Udah, simpan. Nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan posting di media sosial.
Jadi di sini ketika ingin menggunakan model yang lain tinggal klik template. Sudah banyak sekali template yang tersedia, tinggal kita edit-edit, disesuaikan dengan keinginan kita. Banyak. Nah, melalui Canva ini kita bisa hemat banget, pokoknya hemat lah untuk kebutuhan desain. Karena ini sudah bisa untuk kebutuhan digital marketing. Kalaupun cetak pun bisa sebenarnya. Gitu. Nah, dengan memanfaatkan Canva maka kita punya satu kemudahan dalam membuat desain dari foto produk yang telah kita ambil. Selanjutnya, setelah kita menentukan nama, kita sudah mengambil foto produk, kita sudah edit, kita sudah buat desainnya untuk promosi. Apa langkah selanjutnya? Memilih saluran promosi atau saluran pemasaran. Seperti saya sebutkan di awal, pemasarannya bisa dilakukan melalui media sosial, bisa melalui marketplace, bisa melalui website. Nah, jadi apa yang akan kita pilih? Kok banyak banget? Bisa nggak sih satu aja, dua aja? Jawabannya selalu bisa. Karena banyaknya media sosial, tentu Bapak, Ibu, Mbak-mbak bertanya-tanya nih, yang paling mungkin atau yang paling bisa dilakukan mendapatkan untung besar di mana? Jawabannya semua bisa. Jadi menggunakan media sosial, menggunakan marketplace atau website dikembalikan ke diri kita masing-masing. Apa yang kita bisa, apa kemampuan yang kita bisa untuk digital marketing. Kalau kita bisanya menggunakan sosial media, ya kita pakai sosial media. Sosial media juga ada banyak. Nah, kita pilih lagi sosial media mana yang paling mungkin dengan produk kita dan kita paham. Pertama-tama kita paham dulu dengan media sosialnya, dengan platformnya. Ketika kita paham, kemudian kita mengetahui produk kita bisa masuk di sana, ada segmen pasarnya, kita lakukan itu. Misalnya kalau Bapak, Ibu, Mbak-mbak sudah terbiasa menggunakan Facebook, pertemanan di Facebook sudah cukup banyak. Nah, itu bisa untuk modal awal bagaimana kita melakukan pemasaran digital. Ya, walaupun nanti Facebook ada Facebook Market, ada Facebook halaman atau halaman Facebook page. Nah, tapi kita berbicara akun dulu. Ketika kita sudah punya akun personal, ya kita gunakan akun personal dulu untuk awal-awal testing. Nah, tapi jangan lupa untuk membangun yang namanya akun bisnis. Agar lebih mudah untuk mencari sosial media atau platform mana sih yang paling sesuai dengan Bapak Ibu, dengan produk Bapak Ibu, kita bisa lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kita buat daftar media sosial, daftar marketplace yang akan kita gunakan. Kita daftar semua tuh. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian kalau marketplace ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kita daftar. Kita data dulu, kemudian kita lihat di mana yang kita sudah bisa menggunakan. Oh, saya sudah bisa menggunakan Facebook untuk sosial media. Kemudian untuk marketplace saya sudah pernah install Shopee. Nah, jadi kata kuncinya ada di Facebook dan Shopee dulu nih. Untuk website, saya belum pernah buat website. Kita tinggalkan dulu website. Nah, kita fokus ke yang kita sudah bisa dulu. Kemudian yang lain kita pelajari sambil kita gunakan dua platform, dua wadah, dua media untuk kita melakukan digital marketing. Setelah kita punya Facebook, kita punya akun marketplace, misalnya di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Kita harus yang namanya memaintain daripada toko kita, daripada akun media sosial kita. Akun media sosial kita harus selalu terlihat aktif. Dengan apa? Dengan mengupload, mengunggah sesuatu. Yang diunggah tidak harus selalu foto produk, tidak harus selalu menawarkan jualan. Justru menawarkan terus, orang akan, ini apa sih kok nawar-nawarin terus gitu. Tapi kita bisa juga dengan model misalnya mengajukan pertanyaan, memberikan informasi yang menarik, ya update status biasa dan lain sebagainya di akun bisnis kita, tidak masalah. Kalau lagi ada yang viral misalnya, kita ikut untuk upload yang viral untuk menjaring komunitas yang lebih besar. Nah, kemudian di sela-sela tertentu kita juga upload produk kita. Nanti dievaluasi berapa persen sih kalau saya upload di hari Senin, berapa persen kalau saya upload di hari Selasa misalnya, orang yang berinteraksi itu.
Apa sih pengaruhnya dan lain sebagainya. Ini memang memerlukan langkah yang panjang, dan saya kira kalau dalam video seperti ini waktunya akan sangat tidak cukup untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana itu berjualan secara detail di media sosial. Nah, kemudian kalau kita memilih misalnya untuk di marketplace, seperti apa? Marketplace itu sebenarnya sama dengan media sosial. Orang-orang yang berinteraksi kan orang-orang dalam ranah maya. Jadi di marketplace ketika kita memilih Shopee katakanlah, setiap hari kita harus selalu aktif dalam tanda kutip ya. Jadi sering-seringlah buka aplikasi Shopee-nya. Karena apa? Karena pembeli akan melihat kapan terakhir user atau toko ini aktif. Kalau sudah, udah 1 minggu nggak aktif, dia akan ragu untuk membeli. Tapi kalau 6 jam yang lalu dia aktif, berarti jelas bahwa toko ini masih aktif. Seringkali pengguna atau berjualan di marketplace itu cuma upload kemudian nunggu, ya pembeli juga dia melihat ini udah lama nih nggak aktif gitu. Karena ada keterangan aktif. Kemudian yang kedua, pasti akan banyak pertanyaan, banyak respon. Baik berjualan di media sosial ataupun di marketplace, banyak sekali yang namanya respon-respon dari pembeli. Orang kemudian chatting dengan kita di platform marketplace atau media sosial, itu harus segera dibalas dan gunakan teknik membalas yang jangan berhenti di kita. Jadi kalau dia tanya apa, kita jawab, kemudian kita tanya lagi biar dia jawab terus sampai kemudian akhirnya dia yakin dan kita bisa menjelaskan tentang produk kita sehingga dia yakin untuk membeli. Yang paling penting dari semuanya, teman-teman harus punya yang namanya kontak person. Saat ini ada yang namanya WA bisnis. Nah, WA bisnis ini memungkinkan kita untuk berhubungan atau terhubung dengan calon pembeli, dan kita bisa memanfaatkan banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita punya marketplace, kita punya sosial media, usahakan di sosial media terutama, usahakan kita melanjutkan pembicaraan di WhatsApp, dan kita gunakan WhatsApp bisnis. Kenapa WhatsApp? Karena ketika dia mau beralih dari chatting di Facebook, kemudian beralih ke WhatsApp, maka kita sudah dapat data personal, dan itu kita bisa tawarin terus-menerus. Ya, tawarin, update informasi dan lain sebagainya. Nah, WhatsApp bisnis ini sangat penting, tapi masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan WhatsApp bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cara bagaimana mendaftar WhatsApp bisnis dan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Pertama-tama, kita bisa menggunakan WhatsApp bisnis dengan mendownload terlebih dahulu di Play Store. Jadi di Play Store ada WhatsApp biasa dan ada WhatsApp bisnis, kemudian pilih yang WhatsApp bisnis. Kemudian install. Nah, setelah terinstall kita buka. Nah, kita daftar ya. Jadi sama seperti ketika Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas mendaftar WhatsApp, jadi ada persetujuan, tinggal kita masukkan nanti nomornya. Ini nomor hanya untuk praktek ya, jadi bukan nomor saya. Kalau ingin menghubungi tentu tidak bisa. Nah, dia memverifikasi secara otomatis. Kalau nomornya ada di handphone ini, dia akan memverifikasi, kemudian kita pilih lanjut. Izinkan aja, ini untuk akses media. Nah, kita langsung ketika di WhatsApp biasa itu nama biasa, di sini nama bisnis. Jadi tadi kita membahas tentang usaha beras singkong, jadi di sini saya ingin beras singkong. Namanya adalah Rasto.
kategori, nah di sini bisa kita pilih toko kelontong, hotel, belanja dan retail. Nah, deskripsinya apa? Menjual misalnya. Nah, alamat bisnis. Misalnya seperti ini. Oh, ini. Nah, kita langsung mendaftar. Nah, di sini langsung kita yang namanya bisa langsung mengelola bisnis kita dari profil bisnis, katalog, fitur dan lain-lain. Kita bisa langsung lihat di sini. Profil bisnis. Ini yang tadi kita buat, kemudian kita bisa ganti fotonya. Nah, di sebelumnya kita sudah pernah membuat logo. Nah, di sini kita bisa pilih logo. Itulah pentingnya sebuah logo. Nah, di sini jam kerja atau jam buka. Kita bisa, kalau usaha kita bukanya di jam-jam tertentu, udah pilih jam-jam tertentu. Kalau dengan selalu buka 24 jam misalnya. Nah, misalnya seperti ini, Minggu tutup, Senin buka dari jam 9 sampai jam 6. Nah, seperti ini. Udah. Kemudian email. Seperti ini alamat. Nah, alamat website ini bisa kita isi dengan alamat website kalau kita sudah punya. Kalau belum punya, bisa alamat marketplace atau sosial media kita. Saya memilih misalnya dengan Tokopedia. Ini bisa kita ganti. Nah, ini sudah siap untuk informasi awal, kita simpan seperti ini. Jadi tampilan daripada WhatsApp kita adalah seperti ini. Kalau orang buka. Nah, di WhatsApp ini ada fitur-fitur bisnis, yaitu pertama katalog, pesan di luar jam kerja, salam, balas cepat, label, dan tautan pendek. Tautan pendek ini jadi nomor WhatsApp kita bisa langsung kita bagikan seperti ini. Tanpa ada nama, tanpa ada nomor gitu ya. Nah, kita bisa setel ulang tautannya di sini. Nah, ini menjadi QR code kita. Jadi kalau orang, dia akan bisa men-scan daripada QR code kita dan langsung bisa mendapatkan nomor handphone kita. Nah, ini ketika orang akan membeli produk kita misalnya. Tuh. Nah, yang paling penting ketika kita menggunakan yang namanya WhatsApp Business adalah memanfaatkan fitur katalog, kemudian berbagai fitur lain sebenarnya, tapi fitur katalog ini sangat menarik untuk bisa kita gunakan. Ini misalnya saya akan menambahkan satu item, satu produk ya, dari foto yang tadi kita sudah edit misalnya ini. Nah,
kita buat langsung di sini. Kayak kita misalnya harga, nah deskripsinya apa? Beras Nah, ini tadi Tokopedia atau website. Kode item misalnya. Di deskripsi ini kita bisa menjelaskan panjang lebar tentang produk kita. Disinilah pentingnya kemampuan kita copywriting. Copywriting itu adalah menjelaskan produk kita sebaik mungkin kepada konsumen secara jelas dan dia ingin membeli. Nah, kita langsung praktek di sini ya untuk copywriting. Beras sehat untuk diet. Nah, misalnya seperti ini. Ini copywriting yang paling sederhana. Jadi orang membaca, oh paham, gini-gini. Sudah. Dari komposisi, dari apa. Gambar bisa kita tambahkan lebih daripada satu gambar. Nah, di sini ada saya gambar-gambar. Ini mohon maaf karena belum diedit ya gambarnya. Kita hanya untuk praktek misalnya. Taruh. Ini ada beberapa gambar. Nah, nanti tinggal kita simpan. Nah, produk kita ini ada tanda jam di sini. Apa artinya? Sedang ditinjau oleh tim WhatsApp bisnis apakah produk kita melanggar aturan atau pedoman komunitas mereka. Karena ada barang-barang yang tidak boleh dijual. Nah, sudah bisa digunakan. Nah, itu fitur katalog. Kemudian kita coba lihat fitur yang lain. Pesan di luar jam kerja. Ketika kita ini defaultnya ya. Ini pesan paling umumnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadwal khusus di luar jam kerja. Selalu dikirim ke orang yang misalnya semua orang atau semua orang yang tidak ada di buku alamat. Ini ada pilihan-pilihan. Kita simpan. Salam. Ini menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada kita setelah 14 hari tidak aktif. Ini bisa ini sudah ada. Jadi dia langsung memberikan template yang sudah bisa kita lakukan. Nanti bisa dibuat balas cepat. Nah, ini misalnya terima kasih. Nah, ini bisa kita edit. Seperti ini, terima kasih misalnya. Label. Pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran. Nah, ini bisa kita buat tambah label baru. Apa gitu. Nah, kita praktek untuk menggunakan fitur-fitur yang ada. Di sini saya akan mengirim pesan misalnya seperti ini. Nah,
Secara otomatis dia akan mengirim pesan ke sini seperti ini. Inilah fungsi daripada salam dan balas di luar jam kerja. Ketika misalnya seperti ini. Saya ingin membeli, adakah katalognya? Kita bisa kirim yang namanya katalog. Klik di sini, kirim katalog. Nah, kita kirim di tempat sana, dia akan melihat katalog kita seperti ini. Dia bisa langsung beli di Tokopedia. Nah, saya beli melalui Tokopedia. Nah, di sini kita bisa gunakan balas cepat. Terima kasih. Seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk memiliki yang namanya WhatsApp bisnis ini. Nah, ini bisa langsung kita tambahkan nama untuk biar kita punya database daripada pelanggan kita. Ini kita bisa beri label misalnya seperti ini. Klik pelanggan baru misalnya atau pesanan baru. Set. Jadi ada labelnya. Itu pentingnya penggunaan WhatsApp bisnis. Nah, penting bagi kita memiliki database nomor WhatsApp dari setiap pelanggan kita untuk nantinya kita kirim produk-produk atau informasi-informasi terbaru dari bisnis kita. Seperti itu. Nah, demikian saya kira pembahasan mengenai strategi digital marketing. Jadi, untuk memilih seperti apa sosial media yang akan digunakan, bagaimana menggunakannya, itu dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing, apa yang paling familiar dengan kita. Misalnya kita familiar dengan Facebook, maka gunakan Facebook. Kita familiar dengan Instagram, gunakan Instagram. Untuk marketplace, kita familiar dengan Shopee, gunakan Shopee. Itu yang jadi landasan pertama kita masuk. Setelah kita masuk, kita ulik, kita paham di situ, kita dapat pasar. Jangan lupakan platform yang lain. Platform yang lain tetap harus kita jajaki, kita gunakan juga. Seperti itu. Karena semakin banyak informasi yang kita sebar, maka semakin besar peluang untuk kita dilihat dan kemudian terjadi pembelian. Nah, saya kira demikian pembahasan mengenai digital marketing kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Mbak-mbak, teman-teman KKN dari Mercu Buana Yogyakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.